Pergaulan bebas dan semua perbuatan yang dapat mengarah ke perzinahan dilarang oleh Islam. Perbuatan tercela ini akan mengakibatkan hancurnya kehidupan pribadi dan merusak tatanan kehidupan masyarakat. Lebih dari itu, pelakunya akan dikucilkan oleh masyarakat dan mendapat laknat dari Allah dan Rasul-Nya. Islam tidak melarang untuk bergaul dengan banyak orang, tetapi Islam menganjurkan untuk bergaul dengan teman dan sahabat yang berakhlak mulia. Menurut Islam, pergaulan harus sesuai dengan nilai-nilai syariat serta tidak boleh melanggar norma dan etika. Islam membenci dan melarang pergaulan bebas, yakni pergaulan yang tidak memperdulikan aturan agama, norma, dan etika. Kemuliaan dan kehormatan diri harus dijaga dengan selalu berakhlak mulia. Lebih dari itu, kesempurnaan iman seseorang tercermin dari kesempurnaan akhlaknya. Ada banyak kasus kekerasan seksual yang terjadi karena lemahnya iman. Kasus-kasus kekerasan seksual juga dipicu oleh gaya berpakaian yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Banyak wanita berpakaian tetapi seperti telanjang sehingga mengundang terjadinya kemaksiatan. Islam mengajarkan umatnya agar berpakaian yang menutup aurat. Aurat harus dijaga sebaik-baiknya, sebab jika aurat terbuka atau sengaja dibuka untuk dipamerkan, berarti telah merendahkan diri sendiri. Oleh karena itu, mari kita berpakaian yang rapi, sopan, dan menutup aurat supaya menjaga dan terjaga kehormatan kita di mata manusia dan di hadapan Allah. Mari kita perhatikan pesan mulia tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina sebagaimana termaktub dalam Quran Surat Al-Isra ayat 32 sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Shadaqallahul azim. Beberapa contoh perbuatan yang mendekati zina adalah sebagai berikut. Pertama, melakukan pergaulan bebas, yaitu pergaulan yang tidak terikat oleh aturan norma dan agama. Yang kedua, mendekati tempat yang dapat merangsang nafsu syahwat. Yang ketiga, melihat aurat dan menghayalkannya. Yang keempat, melihat film atau tayangan media yang mengundang syahwat. Dan yang kelima, membaca bacaan yang mengandung unsur-unsur yang dapat menimbulkan nafsu birahi. Adapun pesan mulia yang kedua yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran berkaitan dengan larangan mendekati zina terdapat dalam Quran Surat An-Nur ayat 2 sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Kulla wahidin minhuma mi'ata jaldatin wa la ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah
في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين Sadaqallahul azim. Ayat ini menyampaikan 3 pesan penting kepada kita. Pertama, pelaku zina, baik laki-laki maupun perempuan, dihukum dengan cara didera atau dicambuk sebanyak 100 kali. Yang kedua, Allah melarang orang beriman berbelas kasihan kepada keduanya hingga mencegah menjalankan hukum Allah. Dan yang ketiga, pelaksanaan hukum bagi pelaku zina disaksikan oleh sebagian orang yang beriman. Islam membagi perilaku zina menjadi 2 bagian. Pertama, zina muhson, yaitu zina yang dilakukan oleh seorang laki-laki atau perempuan yang sudah pernah menikah. Yang kedua, zina ghairu muhson, yaitu zina yang dilakukan oleh seorang laki-laki atau perempuan yang belum pernah menikah atau masih perjaka atau gadis. Ada 2 cara untuk mengetahui dan membuktikan apakah seseorang telah melakukan perbuatan zina atau tidak. Pertama, dengan menghadirkan 4 orang saksi. Syarat saksi yang diperbolehkan dalam kasus perzinahan adalah laki-laki, adil, dan memberikan kesaksian yang sama tentang waktu, tempat, dan melihat dengan mata kepala sendiri saat pelaku melakukan perbuatan zina. Yang kedua, adanya pengakuan dari pelaku zina bahwa dirinya telah berzina. Pelaku yang mengaku telah berzina syaratnya harus sudah balik dan berakal. Adapun dampak buruk dari pergaulan bebas dan perbuatan zina antara lain sebagai berikut. Pertama, menimbulkan berbagai jenis penyakit kelamin seperti misalnya AIDS. Yang kedua, pezina akan dihukum berupa dera atau cambuk sebanyak 100 kali atau dirajam sampai mati. Hukuman ini berfungsi memberikan efek jera kepada pelakunya. Yang ketiga, mendapat hukuman sosial dari masyarakat, yakni dikucilkan oleh masyarakat. Yang keempat, merusak dan mengaburkan hubungan nasab. Keturunan yang sah menurut Islam adalah anak yang dilahirkan dari pernikahan yang sah. Yang kelima, menghancurkan masa depan anak. Yang lahir dari perbuatan zina akan mengalami tekanan psikologi dan mendapatkan kehidupan yang sulit karena tidak memiliki identitas ayah yang jelas. Serta yang keenam, memicu perbuatan dosa besar yang lain seperti menggugurkan kandungan, membunuh anak hasil zina, membunuh wanita yang telah hamil karena perzinahan, atau bunuh diri karena malu telah berzina. Adapun hikmah pengharaman pergaulan bebas dan perbuatan zina adalah sebagai berikut. Pertama, menjaga harga diri, kehormatan, dan martabat kemanusiaan. Yang kedua, menjaga keturunan agar terhindar dari ketidakjelasan nasab. Yang ketiga, menjaga diri dari penyakit yang ditimbulkan dari perzinahan seperti penyakit kelamin. Yang keempat, menghindari dosa-dosa lain yang diakibatkan setelah melakukan perbuatan zina. Serta yang kelima, memberikan efek jera kepada orang lain. Hal ini dikarenakan hukuman berat bagi para pelaku zina akan menimbulkan rasa takut untuk mendekatinya. Berikut beberapa cara efektif yang bisa dilakukan untuk menghindarkan diri dari pergaulan bebas dan perbuatan zina. Pertama, berpakaian menutup aurat, rapi, dan sopan. Yang kedua, memilih teman bergaul yang solih dan solihah, sebab teman yang solih dan solihah akan mengajak berbuat baik dan saling mengingatkan akan bahaya perbuatan maksiat.
Yang ketiga, menghindari tempat-tempat maksiat yang dapat memberikan peluang dan kesempatan untuk berbuat zina. Yang keempat, hindari perilaku yang menjurus kepada perbuatan zina, seperti berpacaran, berdua di tempat sepi, berciuman, berpelukan dengan lawan jenis, menonton tayangan media yang mengandung pornografi, dan lain sebagainya. Yang kelima, mengisi waktu dengan berbagai kegiatan positif seperti membaca buku keislaman, menghadiri majelis taklim, dan aktif dalam organisasi remaja masjid. Serta yang keenam, memperbanyak mengingat Allah dengan berzikir, membaca Al-Quran, serta memohon perlindungan dari Allah supaya dijauhkan dari bahaya pergaulan bebas dan perbuatan zina.